Apakah perlu sistem penilaian publikasi kita itu harus diperbaiki ya? Karena ini banyak yang melenceng terkait dengan sistem penilaian publikasi kita di negara kita. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan saya mengutip dari salah satu pernyataan Profesor Arif Ansori yang menyatakan bahwa pemerintah itu harus memperbaiki sistem penilaian publikasi ilmiah di Indonesia. Di mana yang saat ini terjadi itu adalah kebijakan yang mewajibkan mahasiswa S3 itu untuk memiliki publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi dan segera harus diuji ulang gitu ya, ditinjau ulang gitu. Nah, yang dimaksud itu adalah bukan diwajibkan ya, bukan diwajibkan, tapi didorong. Nah, apakah harus tetap publikasi? Ya tetap harus publikasi. Hanya saja yang perlu diperhatikan itu adalah publikasi yang dimaksud itu dilakukan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, berdasarkan data ya yang ada, itu adalah sistem yang memiliki Scopus itu kebanyakan ada yang banyak yang tidak sempurna. Artinya, Bapak Ibu, ketika mengecek di Scopus itu banyak sekali juga jurnal-jurnal yang discontinue ya, discontinue ataupun yang dianggap jelek gitu oleh Scopus gitu. Nah, dari 43.000 jurnal yang terindeks Scopus itu hingga tahun Januari 2023 ya, baru ada 772 judul jurnal yang dianggap jelek ataupun discontinue. Artinya, sekitar 0,2% yang saat ini itu bermasalah. Tapi seperti yang disampaikan oleh Prof. Arif ini itu adalah mahasiswa kita yang S3 itu adalah harus berpikir bahwa kita harus bisa publish di jurnal yang bereputasi. Jadi ada kasus di mana di salah satu universitas ya yang melihat data publikasi mahasiswanya di S3 itu di mana dalam rentang waktu tahun 2010 sampai 2021 itu sebanyak 125 artikel itu merupakan mahasiswa sebagai penulis pertama dan 175 itu merupakan artikel yang masuk di database artikel abal-abal gitu. Kenapa demikian? Karena saat ini yang saya perhatikan ya, yang penting itu ada beberapa universitas itu yang menerapkan kebijakan bahwa yang penting submit. Itu sudah bisa ujian tertutup tuh. Yang penting submit. Ya, padahal belum tahu bahwa itu adalah akan mengalami reject, kemudian apakah ini adalah termasuk jurnal yang bereputasi atau enggak gitu. Itu salah satu kebijakan di beberapa kampus yang saya ketahui semacam itu di Indonesia gitu. Nah, kenapa demikian? Karena teman-teman saya yang lulus dari beberapa kampus tersebut itu sampai bahkan lulus pun itu beberapa tahun ketika saya ngecek di Google Scholar-nya masing-masing itu tidak ada publikasi internasionalnya baru beberapa tahun setelah lulus itu, dan itu ternyata merupakan kewajiban dari waktu sekolah S3 dulu. Itu kan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Padahal kalau di universitas yang ternama itu adalah syarat lulusnya itu ya udah harus publish dulu baru Anda bisa melakukan defense gitu ya, ataupun ujian tertutup gitu. Nah, sedangkan di Indonesia pada akhirnya kenapa minat menulis kita itu menjadi berkurang karena pemenuhan untuk menulis itu di dalam S3 itu dijadikan tidak merupakan sesuatu hal yang begitu maknanya begitu besar gitu, wajib gitu ya. Adapun diwajibkan itu ya udah yang penting submit.
urusan publish atau tidak itu yang penting submit dulu. Itu yang berdasarkan cerita dari teman saya yang itu. Dan itu saya lihat beberapa teman semacam itu. Jadi ketika juga saya mengecek di Google Scholar-nya, ya udah. Sehingga jangan kaget kalau kebetulan satu, jumlah publikasi kita itu kalah saing dengan negara-negara yang lain. Ya nggak usah berbicara tentang negara Asia lah, Asia Tenggara aja lah gitu ya. Kemudian jumlah profesor kita itu juga sangat menurun karena minat menulisnya itu tidak ada gitu ya. Di video-video saya yang lain, saya seringkali menyampaikan bahwa kalau mau menumbuhkan minat menulis kita itu, karena kita sebagai dosen itu ya udah dimulai dulu dari yang jurnal-jurnal yang nasional dulu lah, semacam itu ya. Kalau kita sudah terbiasa menulis, nanti kita ada akalanya harus sudah saya kepingin nih ke jurnal internasional. Ada itu nanti momen semacam itu ada nanti gitu ya. Jadi ini penting bahwa di negara-negara yang lain ya, seperti India itu India, kemudian Inggris, Australia, Amerika Serikat, itu mereka sudah menghapus kebijakan tentang mahasiswa S3 itu diwajibkan untuk publikasi di internasional. Bukan berarti mereka tidak punya publikasi ya. Bukan, katanya itu bukan diwajibkan tetapi didorong untuk menghasilkan publikasi. Jadi jangan salah kaprah Bapak Ibu, kalau bukan berarti tidak diwajibkan berarti bukan berarti kita tidak memiliki publikasi. Didorong itu artinya kita harus punya publikasi dan itu menjadi sesuatu hal yang syarat bahwa seseorang yang sekolah S3 itu harus lulus dengan publikasinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar mensubmit gitu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.